Perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu rekayasa konten audio dan visual yang semakin sulit dibedakan dari informasi yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan hukum di era kecerdasan buatan tidak lagi sekadar soal konten palsu, tetapi tentang bagaimana negara mengelola risiko teknologi. Untuk itu, video berikut merupakan diseminasi terhadap tesis dengan judul Regulasi Deepfake dalam Keterbukaan Informasi. Perkembangan teknologi deepfake menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat berubah menjadi dilema hukum, terutama di tengah keterbukaan informasi dan disrupsi digital. Kondisi ini menempatkan negara pada posisi strategis untuk merumuskan kewenangan dan regulasi yang cermat, agar perlindungan hak masyarakat tetap terjamin tanpa menghambat inovasi. Video dari Neurotech ID ini menjelaskan secara umum apa itu deepfake, bagaimana teknologi ini bekerja. Pernahkah Anda melihat video yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan? Mungkin itu adalah deepfake, teknologi yang bisa memanipulasi video dan audio dengan sangat meyakinkan. Mari kita selami dunia deepfake dan bahayanya yang mengintai. Deepfake adalah video atau audio palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, AI, khususnya deep learning. Teknologi ini memungkinkan wajah seseorang ditempelkan ke tubuh orang lain, atau ucapan seseorang diubah menjadi kata-kata yang tidak pernah diucapkannya. Proses pembuatannya melibatkan pelatihan AI dengan ribuan gambar dan rekaman audio target. Semakin banyak data yang digunakan, semakin realistis hasil deepfake tersebut. Deepfake bukan hanya sekadar hiburan. Potensi penyalahgunaannya sangat besar dan bisa menimbulkan dampak yang merugikan. Fenomena deepfake menunjukkan bahwa persoalan hukum di era keterbukaan informasi. Berikut video dari Bank Indonesia yang merupakan ilustrasi penipuan deepfake di sektor keuangan yang sekarang banyak dihadapi masyarakat, serta video berita CNN Indonesia, Metro TV, dan Kompas TV yang akan menunjukkan persoalan hukum yang dihadapi akibat penyalahgunaan deepfake. Itu dia, Assalamualaikum, apa kabarnya Bu? Ibu namanya siapa nih Bu? Waalaikumsalam. Om Raffi banget. Baik, Om. Bu, saya nggak punya banyak waktu nih, tapi alhamdulillah Ibu dapetin hibah hadiah dari saya. Semoga Ibu bisa gunakan dengan baik dan jangan lupa sedekah ya Bu. Oh ya Bu, nanti ada asisten saya bakal WA Ibu. Tolong kasih data-datanya lengkap ya Bu. Nomornya 23. Izin ya Bu ya, boleh ditransfer uang administrasi untuk mempercepat verifikasi data Ibu ke yayasan milik Mas Raffi banget ya Bu. Bentar lagi terima transferan nih, hadiah dari Om Raffi banget. Kayaknya ketipu nih. Jangan mudah percaya saat mendapatkan telepon mencurigakan. Perhatikan kejanggalan pada audio dan gerakan video. Ingat, data pribadi dan keuangan merupakan privasi. Jangan dibagikan. Jaga datamu, lindungi danamu. Kini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana berinisial SLK asal Jakarta diberikan sanksi penghentian layanan akademik dari pihak kampus Universitas Udayana. Pemberian sanksi ini terkait konten porno deepfake yang buatnya sejak masuk kuliah tahun 2022 lalu. Rektorat Universitas Udayana Bali akhirnya memberhentikan secara tetap oknum mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual secara digital dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI karena dinilai sebagai pelanggaran berat. Putusan pemberhentian secara tetap ini merupakan hasil sidang etik yang digelar oleh pihak rektorat, pemirsa. Aksi pelaku yang mengedit foto sejumlah mahasiswi dengan menggunakan AI hingga terlihat vulgar tanpa busana disebut sebagai pelanggaran etik berat. Juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara Barreskrim Polri kembali membongkar kasus penipuan yang menggunakan deepfake dengan mencatut video Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di Tipit Siber, Barreskrim Polri menyebut tersangka menggunakan teknologi deepfake untuk menipu korbannya di media sosial. Tersangka mengambil cuplikan video dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian mengubahnya seolah memberi bantuan. Tersangka menipu korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran. Total sudah ada 100 orang yang menjadi korban dengan kerugian mencapai 65 juta rupiah. Penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama.
Pertama, bagaimana karakteristik dan bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake dalam keterbukaan informasi di Indonesia? Kedua, sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini melindungi masyarakat? Dan ketiga, bagaimana regulasi deepfake yang dapat diwujudkan sebagai bagian dari tata kelola kecerdasan buatan? Penyalahgunaan deepfake memiliki karakteristik utama, yaitu diproduksi dan disebarkan secara cepat, masif, dan berbiaya rendah, sehingga sulit diverifikasi oleh masyarakat awam karena menyerupai informasi yang autentik. Teknologi ini memanfaatkan keterbukaan ruang digital dan algoritma platform untuk menjangkau publik secara luas. Dalam praktiknya, deepfake digunakan dalam bentuk pornografi non-konsensual, penipuan keuangan dan impersonasi suara, pemalsuan identitas, serta disinformasi politik. Dampaknya, batas antara informasi yang benar dan rekayasa semakin kabur. Kualitas informasi publik menurun dan keterbukaan informasi berubah menjadi ruang kerentanan bagi masyarakat. Tabel ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait deepfake di Indonesia sebenarnya sudah tersebar di berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas informasi yang benar, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan akurasi, hingga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang melarang pemrosesan wajah dan suara tanpa dasar hukum. Penyalahgunaan deepfake juga dapat dijerat melalui Undang-Undang ITE, KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pers, dan Regulasi Pemilu, tergantung pada konteks dan dampaknya. Namun, karena pengaturannya bersifat sektoral dan fragmentaris, perlindungan terhadap masyarakat masih belum terintegrasi. Kondisi inilah yang menunjukkan kebutuhan akan pendekatan regulasi yang lebih sistematis, dengan menempatkan deepfake sebagai bagian dari tata kelola kecerdasan buatan. Tabel ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan deepfake di Indonesia saat ini ditangani melalui penafsiran hukum lintas regulasi. Dalam Undang-Undang ITE, deepfake ditafsirkan sebagai penipuan, pencemaran nama baik, atau konten palsu melalui pendekatan gramatikal dan teleologis. Pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, penggunaan wajah dan suara tanpa izin dipahami sebagai pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum. Sementara itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan deepfake sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat atas informasi yang benar. Melalui KUHP, deepfake dapat dijerat secara terbatas dalam konteks penipuan atau pemalsuan identitas. Untuk konten seksual, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar yang lebih kuat, bahkan mengkualifikasikan deepfake sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Di sisi lain, Surat Edaran Etika AI berfungsi sebagai norma administratif pencegahan, namun belum memberikan sanksi yang mengikat. Tabel ini menggambarkan bahwa perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan deepfake di Indonesia sebagian besar masih bersifat reaktif dan sektoral. Pengendalian konten dilakukan melalui mekanisme takedown setelah adanya laporan, sementara penegakan hukum baru berjalan ketika korban telah dirugikan. Kebijakan AI yang ada masih berupa soft law tanpa daya paksa, dan pengawasan teknologi belum menyentuh audit algoritma atau sistem kecerdasan buatan. Perlindungan korban pun masih bergantung pada upaya individual melalui jalur pidana atau perdata yang memakan waktu. Di sisi lain, peran platform bersifat sukarela tanpa kewajiban watermark atau pelaporan, serta koordinasi lintas lembaga belum terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi saat ini belum dilindungi oleh mekanisme pencegahan berbasis teknologi yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan deepfake di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, dengan pola penanganan yang reaktif dan represif setelah pelanggaran terjadi. Hingga saat ini, belum terdapat definisi hukum maupun klasifikasi risiko deepfake yang jelas, sementara kewenangan lembaga tersebar tanpa satu otoritas pengampu utama.
Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum dan prediktabilitas perlindungan, menempatkan korban pada posisi lemah dalam pembuktian dan pemulihan. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan preventif melalui pendekatan administratif. Tabel ini menunjukkan bahwa penanganan deepfake di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Komunikasi dan digital fokus pada pengawasan dan takedown konten, BSSN pada deteksi teknis, sementara Polri dan Kejaksaan bergerak setelah pelanggaran terjadi. Lembaga lain seperti Dewan Pers, KPI, OJK, dan BI bekerja dalam domain terbatas masing-masing. Peta ini menegaskan belum adanya kerangka kelembagaan dan regulasi yang terintegrasi untuk mengelola risiko deepfake secara preventif. Tabel ini menggambarkan bagaimana deepfake ditempatkan dalam kerangka pengaturan di beberapa yurisdiksi. Di Indonesia, penanganan deepfake masih bergantung pada berbagai undang-undang yang bersifat umum, sehingga pengaturannya belum secara khusus dan eksplisit. Dalam rezim kecerdasan buatan di Uni Eropa, deepfake diposisikan sebagai teknologi berisiko tinggi dengan pengaturan berbasis pencegahan, kewajiban pelabelan konten sintetis, serta tanggung jawab aktor digital sejak tahap awal. Sementara itu, di Singapura, deepfake dipahami sebagai bentuk manipulasi informasi yang dapat mengganggu stabilitas ruang publik, sehingga pengaturannya menekankan kewenangan koreksi, klarifikasi, dan pemulihan. Gambaran ini menunjukkan bahwa pengelolaan deepfake menuntut kejelasan status hukum, mekanisme pencegahan, dan perlindungan korban yang terstruktur. Model pertama, yaitu penguatan regulasi yang sudah ada, memiliki kelebihan karena dapat segera diterapkan tanpa membentuk aturan baru. Namun, kelemahannya terletak pada sifat pengaturannya yang sektoral dan reaktif, sehingga perlindungan terhadap penyalahgunaan deepfake masih bergantung pada penafsiran dan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Model kedua, pembentukan regulasi khusus deepfake, memberikan kejelasan hukum yang lebih eksplisit. Meski demikian, pendekatan ini berisiko tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada dan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat cepat. Model ketiga menempatkan deepfake sebagai bagian dari regulasi kecerdasan buatan berbasis risiko. Kelebihan utama pendekatan ini adalah sifatnya yang preventif, adaptif, dan terintegrasi karena mampu mengelola risiko deepfake sejak tahap desain teknologi, memperjelas tanggung jawab aktor AI, serta memberikan perlindungan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, model ini dinilai paling relevan untuk menjawab tantangan deepfake dalam era keterbukaan informasi. Penguatan regulasi deepfake menuntut peran pemerintah yang lebih aktif dan terstruktur. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan dalam tata kelola kecerdasan buatan dan ruang informasi digital. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat dari dampak manipulasi informasi. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi antar lembaga yang jelas, dengan penegasan satu otoritas pengampu utama di bidang tata kelola AI dan informasi digital, sehingga kewenangan tidak lagi tersebar dan respons terhadap penyalahgunaan deepfake menjadi lebih efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi deepfake tidak efektif apabila dibentuk sebagai aturan sektoral yang terpisah. Pengaturan yang bersifat parsial justru berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi norma. Hal ini terjadi karena deepfake memiliki karakter lintas sektor, berbasis kecerdasan buatan, dan berisiko sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat preventif dan administratif, bukan semata-mata mengandalkan penegakan pidana. Sebagai simpulan, penelitian ini menegaskan 3 hal utama terkait pengaturan deepfake dalam era keterbukaan informasi. Pertama, deepfake memiliki karakteristik yang cepat, sulit diverifikasi, berbiaya rendah,
dan bersifat anonim. Dalam praktiknya, deepfake muncul dalam bentuk penipuan suara, pornografi non-konsensual, impersonasi, pencemaran nama baik, hingga disinformasi. Kedua, dari sisi regulasi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai deepfake. Penanganannya masih bersifat reaktif dan terfragmentasi, sehingga perlindungan masyarakat serta kepastian hukum belum berjalan secara optimal. Ketiga, penelitian ini menawarkan arah perwujudan regulasi deepfake melalui 3 model dengan penekanan pada penempatan deepfake sebagai bagian dari regulasi kecerdasan buatan. Pendekatan ini perlu disertai penguatan peran pemerintah serta mekanisme koordinasi antar lembaga dengan kepemimpinan yang jelas. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penataan regulasi deepfake dengan menempatkannya sebagai bagian dari regulasi kecerdasan buatan berbasis risiko, bukan melalui pembentukan regulasi khusus yang terpisah ataupun sekadar penguatan aturan sektoral. Pendekatan ini dipandang lebih relevan karena deepfake bukan fenomena tunggal, melainkan turunan dari sistem kecerdasan buatan yang terus berkembang. Penempatan deepfake dalam kerangka regulasi AI berbasis risiko perlu diarahkan untuk mengantisipasi karakter risikonya yang dinamis dan lintas sektor. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pencegahan sejak hulu melalui kewajiban transparansi, pelabelan konten sintetis, serta audit sistem AI. Kerangka tersebut juga lebih selaras dengan praktik tata kelola AI adaptif, sehingga mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat di era keterbukaan informasi. Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap penyalahgunaan deepfake, pemerintah perlu menetapkan satu otoritas pengampu utama yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta koordinasi penanganan risiko deepfake yang bersifat lintas sektor. Untuk itu, regulasi perlu dirancang guna menjamin hak masyarakat atas informasi yang benar, melindungi privasi dan reputasi individu, serta menjaga kualitas keterbukaan informasi, tanpa menghambat inovasi teknologi kecerdasan buatan. Dengan pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis risiko, diharapkan negara mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa menghambat inovasi teknologi. Demikian video penelitian ini. Semoga dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan regulasi deepfake yang melindungi masyarakat dalam era keterbukaan informasi. Terima kasih.